Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Seperti yang saya bilang pada minggu sebelumnya bahwa untuk soal-soal geometri tak hingga saya jelaskan melalui video pembelajaran. Ya. Nah, video ini berisi tentang pembahasan beberapa soal terkait dengan geometri tak hingga. Ini sedikit materinya. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyaknya suku tak hingga atau n-nya tak hingga gitu ya. Punya dua sifat. Yang pertama dia konvergen. Jika R-nya di antara min 1 sampai 1, maka kita cari deretnya dengan rumus yang ini. A per 1 min R. Tapi kalau dia divergen, R-nya di antara kurang dari min 1 atau lebih dari 1, maka deretnya nggak usah dicari karena hasilnya pasti tak hingga. Tentukan nilai X agar deret geometri ini merupakan deret konvergen. Berarti saya cari R-nya. R sama dengan U2 per U1 sama dengan X min 2 kuadrat dibagi X min 2 sama dengan X min 2. Gitu ya. Nah, tadi kan syaratnya konvergen, R-nya di antara min 1 sampai 1. Maka saya masukin R-nya, X min 2 di antara min 1 sampai 1. Maka min 2-nya pindah ke kiri dan pindah ke kanan. Jadi X di antara min 1 tambah 2, ini juga 1 tambah 2. Jadi X di antara 1 sampai 3. Contoh berikutnya, jika suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah A jumlahnya 6. Berarti kan S tak hingga rumusnya itu A per 1 min R. Ya. Jumlahnya 6, A per 1 min R. Ya. Ini kan per 1 kali silang 6 dikali 1. 6 dikali 1 min R sama dengan A kali 1 A. Ini berarti 6 dikurang 6R sama dengan A. 6R-nya pindah gitu ya. Jadi 6 dikurang A sama dengan 6R, maka R-nya sama dengan 6 dikurang A per 6. Terus saya pakai rumus yang tadi, R di antara min 1 sampai 1. Kenapa? Karena dia punya jumlah. Jumlahnya diketahui 6. Maka pasti ini konvergen. Tuh ya. Jadi saya masukin ke rumus R-nya. 6 dikurang A dibagi 6 di antara min 1 sampai 1. Semua dikali 6 supaya 6 yang di bawah sini hilang. Tuh ya. Jadi min 6 kurang dari 6 min A kurang dari 1. Terus min 6-nya ini pindah 6-nya pindah ke kiri dan ke kanan. Jadi min 6 min 6 min A 1 ini pindah min 6. Jadi min 12 min A berapa ini? 1. Sorry, ini bukan 1 ya. Kan tadi dikali 6 berarti ini 6. Ini berarti 6. 0 gitu ya. Nah, semua dikali dengan minus. Kenapa? Supaya A-nya positif. Jadi min 12 dikali minus 12, tandanya jangan lupa dia berubah. Kalau dikali min, A berubah 0. Jadi A-nya bisa tulis di antara 0 sampai 12. Itu ya. Terus contoh berikutnya. Jumlah tak hingga dari deret geometri 54 tambah 18 tambah 6 dan seterusnya adalah, berarti saya cari R-nya dulu. R sama dengan U berapa yang gampang? 1, 2, 3, 4. U4 aja. U4 per U3 sama dengan 2 per 6. 1 per 3. Berarti S tak hingganya sama dengan A per 1 min R. A-nya 54 per 1 dikurang 1/3 sama dengan 54 per 2 per 3 sama dengan 54 dikali 3 per 2 sama dengan 27 kali 3, 81. Ini 27 dibagi 2.
Yang ini yang bawah sama caranya ya. Kalian cari R-nya dulu gitu ya. R kan sama dengan berarti U3 per U2 aja. Berarti 2 akar 2 per depannya 4 setengah akar 2 gitu ya. Terus berarti S tahingganya sama dengan A-nya 4 akar 2 per 1 dikurang R-nya setengah akar 2. Sama dengan 4 akar 2 per 1 itu kan bisa saya ubah jadi 2 per 2. 2 per 2 kan 1 ya. Dikurang akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2 per 2 min akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2. Ini naik jadi dikali 2 per 2 min akar 2 sama dengan 8 akar 2 per 2 dikurang akar 2. Gitu ya. Nah, akar nggak boleh dibawa nih, dikali dengan sekawannya. Dikali 2 plus akar 2 per 2 plus akar 2. Sama dengan, ini kali bulan sabit begini ya. Jadinya 16 akar 2 ditambah 16 per 2 kali 2 yang bawah 4 dikurang akar 2 kali akar 2. 2. Sama dengan, ini kan jadinya 4 dikurang 2 kan 2 ya. Terus 2 dibagi 16, jadi 8 akar 2 plus 8. Gitu ya. Nah ini, suatu deret geometri tahingga diketahui jumlahnya 81. Berarti S tahingga rumusnya A per 1 min R. 81 sama dengan A-nya belum diketahui. A per 1 dikurang R-nya 2 per 3. Ini ya R-nya. Jadi 81 sama dengan A dibagi 1 per 3. Gitu ya. Maka A sama dengan, ini kan per 1 dikali aja gitu ya. A kali 1A berarti 81 dikali 1 per 3. A-nya sama dengan 27. A-nya 27. Berapa suku ketiganya? U3 berarti kan rumusnya AR pangkat 2. Sama dengan 27 dikali R-nya 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan 27 dikali 4 per 9. Sama dengan, coret 3. 3 kali 4, 12. Ya, jadi U3-nya sama dengan 12. Lanjut soal berikutnya. Suatu deret geometri tahingga diketahui jumlah suku-suku ganjilnya ini dan suku genapnya ini. Gitu ya, 128 per 3. Suku kelimanya adalah, nah, R itu selain U2 per U1 bisa juga S genap dibagi S ganjil. Gitu ya. Jadinya S genapnya 128 per 3 dibagi 256 per 3. Atau 128 per 3 dikali dibalik 3 per 256. Coret-coret sama dengan 1 per 2. Ini coret-coret. Gitu ya. Jadi R-nya 1 per 2. Ini R-nya. Terus S total itu kan sama aja berarti S genap ditambah S ganjil. Gitu ya. S totalnya berarti kan rumusnya A per 1 min R. Total keseluruhan. Tahingga ya. S genapnya itu berapa? 128 per 3 ditambah ganjilnya 256 per 3. Oke. A per 1 min R-nya setengah sama dengan, ini berarti berapa nih? 384 per 3. A per 1 dibagi setengah, 1 dikurang setengah gitu ya. Sama dengan 384 dibagi 3 sama dengan berapa tuh? 128. 128. Ini kan per 1. Sama aja gitu ya. Kali silang. A dikali 1A sama dengan 128 dikali setengah. Maka A sama dengan 64.
gitu ya. Terus yang ditanya suku kelima, U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 64 dikali setengah pangkat 4 sama dengan 64 dikali 1/16 sama dengan 4. Gitu ya. Berarti U5-nya sama dengan 4. Oke. Soal berikutnya. Jumlah deret geometri tak hingga adalah 3/4. Sedangkan jumlah suku-suku nomor genapnya adalah 3/16. Rasio deret geometri itu adalah, berarti ini kan S total begitu ya, tak hingga sama dengan tadi apa? S genap ditambah S ganjil. Ya, jumlahnya 3/4 sama dengan S genapnya 3/16 ditambah S ganjil. Berarti kan S ganjilnya sama dengan 3/16, salah, 3/4 dikurang 3/16, gini ya, yang ininya pindah ke sini. Sama dengan S ganjilnya berarti sama dengan ini per 16, 16 bagi 4, 4, 4 kali 3, 12 dikurang 3, 9/16. Bagi berapa? Bagi 3 nggak bisa. Udah, berarti S ganjilnya adalah 9/16. Gitu ya. Terus rasio tadi, R kan sama dengan S genap dibagi S ganjil. Gitu ya. Jadi R-nya sama dengan S genapnya 3/16 dibagi 9/16 atau 3/16 dikali 16/9 dibalik. Coret-coret, sisa 3/9 kecilin jadi 1/3. Maka R-nya 1/3. Ya. Terus ini, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Benda itu mula-mula bergerak ke kanan sejauh S gitu ya. Jadi ini garis lurus, dia sejauh S, ini S. Kemudian ke kirinya ke sini setengah S, berarti sini setengah S, gitu ya. Kemudian ke kanan lagi sejauh 1/4 S. Demikian seterusnya, panjang lintasan sampai berhenti. Berarti kan ini deretnya adalah S, setengah S, 1/4 S, begitu ya, dan seterusnya sampai berhenti. Dari sini kita bisa cari R-nya. R sama dengan setengah S per S, sama dengan setengah. Oke, maka S tahingganya sama dengan A per 1 min R. Sama dengan A-nya awalnya dia sepanjang S, berarti S per 1 min R-nya setengah. S per setengah sama dengan 2S. Ya, jadi panjang lintasannya adalah 2S. Kemudian sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, memantul kembali 4/3 tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola sampai berhenti. Ini seperti soal yang diskusi, gitu ya. Cuma bedanya apa? Kalian bisa pakai cara cepat, bisa pakai cara biasa, gitu ya. Kita pakai cara cepat aja. Kalau untuk yang bola memantul, begitu ya. Jadi rumusnya adalah mana? S total sama dengan ini A, ini B gitu ya. Jadi B ditambah A, B ditambah A per B dikurang A dikali ketinggian awalnya ini H. H. Jadi 3 tambah 4 per 3 kurang 4 betul ya, dikali, oh nggak bisa, ntar dulu.
Oke, ini kayaknya salah soalnya harusnya bukan 4/3 tapi 3/4. Kenapa? Karena kalau dia 4/3 dia nggak akan pernah berhenti. Karena kan pantulannya berarti lebih tinggi gitu ya. Rasionya kan 1 lebih gitu ya. Kalau rasionya 1, sekian lebih, maka logikanya pantulannya akan lebih tinggi, bukannya lebih rendah. Jadi dia nggak mungkin berhenti karena selalu lebih tinggi gitu ya. Jadi ini kayaknya sih salah, harusnya di sini bukan 4/3 tapi 3/4. Oke, jadi ini 4 ditambah 3/4 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 7 per berapa ini? 1 dikali 2 sama dengan 14 gitu ya. Jadi ini kayaknya harusnya 14, ini kayaknya agak salah soal. Tapi kalau misalkan kalian pakai cara yang S naik S turun, coba ya. S naik berarti kan dia berapa? Turun dulu deh. Terus S naik kan dia jatuh. Berarti turun dulu ya. S turun awalnya kan dia 2 ditambah memantul kembali. Ini kan turunnya 2. Memantul 4/3 berarti 8/3. Turun 8/3. Naik lagi 8/3 kali 4/3. 32/9. Turun lagi 32/9 gitu ya. Jadi turun itu 2, kemudian 8/3, kemudian 32/9 dan seterusnya. Gitu ya. Berarti kan ini R-nya sama dengan 8/3/2 sama dengan 8/3 dikali 1/2. 4/3. Berarti S-nya S turun sama dengan A-nya 2 per 1 min 4/3. 2 dibagi min 1/3. Berapa tuh? Sorry, 3/4 ya? 3/4 salah. Ini 3/4. Salah, bukan 4/3. Kalau 4/3 logikanya dia nggak akan berhenti soalnya. Berarti ini berapa? 6/4. 6/4 ini berarti dikali lagi 3/4, 18/16 Nanti dicek lagi kalau saya salah ya. Ini berarti berapa nih? Ini coret deh. Ini jadinya 2 ditambah 6/4 ditambah kali 3, 18/16 dan seterusnya gitu ya. R-nya tadi 3/4. Berarti ini 3/4. Ini 1/4 sama dengan 8. Kemudian S naiknya A per 1 min R. A-nya berarti naik 6/4 per 1 min 3/4. 6/4 dibagi 1/4. 6/4 dikali 4/1 sama dengan 6. Kalau di total 8 ditambah 6 sama dengan 14. Sama hasilnya. Nggak ada jawabannya ya. Sama 14. Lanjut soal berikutnya. Terakhir. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Mula-mula bergerak ke kanan 72 gitu ya. Ke sini 72, kemudian ke kirinya 24, kemudian ke kanan lagi 8 dan seterusnya. Berarti kan 72, 24, 8 seterusnya. Dari sini R-nya sama dengan 8/24 sama dengan 1/3.
R 1/3, maka panjang lintasan sampai berhenti S sama dengan A-nya berarti 72 per 1 min 1/3 sama dengan 72 per 2 per 3 sama dengan 72 dikali 3/2. Coret-coret 36, 108. Maka dia bergerak selama panjang lintasannya 108 cm. Gitu ya. Mungkin ini dari saya untuk geometri Tahingga. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan ke saya. Oke, terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.